Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan kesehatan, rahmat iman dan Islam sehingga kita dapat sama-sama mengikuti pembelajaran PKN pada kali ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan terus bersolawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Kaulan Karimah selaku dosen pengampu mata kuliah PKN Pendidikan Kewarganegaraan. Dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan yang sedang mendengarkan pembelajaran video kami pada hari ini. Saya Neha Lestari selaku moderator pada pembelajaran kali ini, dan 3 rekan saya yang lainnya yaitu Halimatul Adha, Intan Khairani, dan Weni Arabiah. Baiklah, selanjutnya langsung saja tanpa memperpanjang kalam, ada baiknya kita melafazkan bacaan Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada saudari Weni Arabiah selaku pemateri pertama, saya harapkan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materinya. A. Pengertian thinking skill. Thinking skill adalah keterampilan berpikir kognitif. Seseorang ada banyak keterampilan berpikir dan salah satunya ialah menarik kesimpulan yang menghubungkan berbagai petunjuk dan fakta atau informasi. B. Pengertian affective thinking. Affective thinking adalah pembelajaran afektif yang memfokuskan pengembangan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi pada peserta didik untuk dapat menerima kesadaran yang dianggap baik dan menolak kesadaran yang dianggap tak baik. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang thinking skills dalam pembelajaran PKN di SD atau MI. Yang pertama itu sebab akibat atau cause and effect. Jadi ini tuh kegiatan membantu peserta didik untuk merancang dan meningkatkan keterampilan peserta didik, dan peserta didik lebih diarahkan keterampilan berpikir seperti mengembangkan dan mencari tahu tentang sebab akibat sesuatu di pelajaran PKN. Yang kedua itu pengambilan keputusan atau decision making. Kegiatan ini untuk merancang dan membantu peserta didik dari semua tingkat kemampuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam pengambilan keputusan. Dan peserta didik diajarkan untuk mengambil keputusan secara kognitif agar menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan yang ketiga, membandingkan dan kontras atau comparing and contrasting. Apa itu membandingkan dan kontras? Jadi membandingkan itu mewakili hal-hal atau objek sehubungan dengan kesamaan, sedangkan kontras itu mewakili berbagai hal sehubungan dengan perbedaan. Jadi dari 2 konsep tersebut, siswa bisa menentukan elemen mana dalam 2 objek itu dalam tingkat kesamaan dan perbedaan. Dengan konseptual ini, siswa bisa mencari kesamaan dan perbedaan dari suatu objek. Yang keempat itu mengklasifikasi atau classifying. Kegiatan ini untuk membantu peserta didik mengklasifikasi dalam proses pemilihan data ke dalam kelompok berdasarkan karakteristik atau atribut yang relevan. Maksudnya itu siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Misalnya ada yang di bidang akademik dan keterampilan di bidang seni maupun berkarya. Yang kelima, melakukan pengamatan atau making observation. Jadi siswa itu diajak untuk mengamati suatu proses atau objek. Misalnya siswa disuruh mengamati suatu tumbuhan di sekitar lingkungan sekolahnya dan menuliskan hasil pengamatan tersebut. Yang keenam, perencanaan atau planning. Jadi perencanaan ini ialah membantu siswa untuk mencapai hasil tertentu. Maka dari itu pendidik harus melakukan proses susunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, metode apa saja yang akan dipakai, dan memberikan tugas-tugas kepada peserta didik. Yang ketujuh itu memprediksi atau predicting. Ini membantu peserta didik untuk berpikir yang akan terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu. Contohnya dalam perubahan, peserta didik akan diajak untuk berpikir apa-apa saja yang akan berubah, entah itu perubahan lingkungan, teknologi, maupun perubahan dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir, pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah ini adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran agar melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan, maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu effective teaching dalam pembelajaran di SD atau MI. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah
mata pelajaran yang berusaha membina perkembangan moral peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penanaman sikap kepada peserta didik dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. Yang pertama, pola pembiasaan. Pola pembiasaan itu adalah suatu perbuatan atau keterampilan tertentu secara terus-menerus, sehingga perbuatan atau keterampilan itu benar-benar dilakukan dan akhirnya menjadi suatu pembiasaan yang sulit ditinggalkan. Yang kedua, modeling. Modeling adalah proses belajar melalui pengamatan terhadap model dan perubahan perilaku yang terjadi karena peniruan. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dalam pembelajaran PKN pada kali ini yaitu kesimpulannya adalah untuk mencapai tujuan pengembangan kognitif peserta didik di SD atau MI. Tentunya dalam pendidikan kewarganegaraan dapat dikembangkan melalui latihan thinking skill dan affective teaching pada peserta didik.